Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini, kita masih membahas buku tema 4, subtema 1, sekarang untuk pembelajaran 5. Ananda bisa membuka buku tema 4-nya pada halaman 35 sampai 38. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 4-nya dan alat tulisnya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Semangat Ananda semuanya! Sekarang Ananda bisa membuka buku tema 4-nya pada halaman 35. Pada halaman 35 ini terdapat teks tentang mensyukuri memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Sekarang kita akan membaca teks ini bersama-sama ya. Sekarang Ananda bisa membuka buku temanya pada halaman 35 ya. Setiap keluarga pasti memiliki impian memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Di dalam rumah, segala aktivitas dalam keluarga dapat berlangsung. Memiliki rumah yang nyaman dan sehat akan membuat penghuninya akan kerasan tinggal di rumah. Kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab seluruh penghuni rumah. Bersyukurlah kepada Tuhan bagi kamu yang memiliki rumah yang nyaman dan sehat. Dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa setiap keluarga ataupun setiap orang pasti memiliki impian untuk mempunyai rumah sebagai tempat tinggal. Nah, jika rumah yang kita tempati ini nyaman dan sehat, pasti kita pun akan kerasan untuk tinggal di rumah ya, Ananda. Oleh karena itu, Ananda, kita mempunyai kewajiban untuk membersihkan dan menjaga kerapian rumah. Nah, kebersihan dan kerapian rumah ini merupakan tanggung jawab seluruh penghuni rumah. Jadi, tidak hanya ibu yang mempunyai kewajiban untuk membersihkan dan merapikan rumah, tetapi semua penghuni rumah harus membersihkan dan merapikan rumah ya, termasuk Ananda juga. Nah, oleh karena itu, jika kita sudah mempunyai rumah yang nyaman dan sehat, kita harus bersyukur Ananda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempunyai rumah yang nyaman dan sehat. Itulah Ananda materi tentang mensyukuri memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Ananda bisa membuka buku temanya pada halaman 37. Nah, tadi jika kita mempunyai rumah yang nyaman dan sehat, pastinya kita harus mensyukurinya ya, Ananda. Oleh karena itu, kita pun mempunyai kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Nah, pada halaman 37 ini, Ananda bisa membaca ada kewajiban dan hak tentang rumah. Kewajiban tentang rumah yang pertama yaitu bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu merapikan dan menata rumah tempat tinggal. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang keempat, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Yang terakhir, bicara lembut dan sopan. Itulah Ananda contoh kewajiban kita terhadap rumah. Seperti tadi, kita harus bersyukur karena sudah memiliki tempat tinggal, karena tidak semua orang bisa mempunyai tempat tinggal. Yang kedua yaitu membantu merapikan dan menata rumah tempat tinggal. Seperti Mi sudah jelaskan tadi, bahwa menjaga kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab seluruh warga penghuni rumah. Dan yang ketiga seperti tadi, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian. Itulah Ananda contoh kewajiban tentang rumah. Selanjutnya, jika kita sudah melaksanakan kewajiban tentang rumah, maka kita pun akan mendapatkan hak dari rumah. Yaitu yang pertama, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal. Yang kelima, mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Nah, seperti tadi Ananda,
jika kita sudah melaksanakan kewajiban. Contohnya kita menjaga kebersihan dan kerapian rumah, maka kita pun akan mendapatkan hak dari rumah, yaitu mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Oleh karena itu, Ananda, sebelum kita bisa mendapatkan hak kita, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban ya. Itulah Ananda, materi tentang kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang membuat kemungkinan. Ananda bisa membuka buku tema 4-nya pada halaman 38. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat kemungkinan. Apakah Ananda masih mengingat bagaimana cara membuat kemungkinan? Nah, coba sekarang Ananda buka buku tema 4-nya pada halaman 38 ini ya. Sekarang kita akan mengulang lagi bagaimana cara membuat kemungkinan agar Ananda lebih bisa memahami bagaimana untuk membuat kemungkinan. Pada halaman 38 ini ditampilkan contoh soal, yaitu Ayah Nina ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Nina membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Nina miliki dan berapa yang harus dibeli? Jadi Ananda, kita diminta untuk mencari berapa kemungkinan batu bata yang Ayah Nina miliki dan berapa yang harus dibeli Ayah Nina. Pada halaman 38 ini, pada bagian bawahnya sudah ditampilkan tabel, yaitu kita harus mengisi tadi banyak batu bata yang dimiliki dan kita mencari berapa batu yang harus dibeli Ayah Nina. Sedangkan total batu bata yang dibutuhkan sudah diketahui, yaitu 980. Nah, untuk membuat kemungkinan ini seperti sebelumnya, kita bisa mengisi terlebih dahulu, yaitu banyak batu bata yang dimiliki. Sekarang Miss akan memberikan contohnya. Misalnya, batu bata yang dimiliki Ayah Nina, Miss akan mencoba dengan angka 600. Ananda jika ingin mengubah angkanya juga boleh selain 600. Akan tetapi yang perlu Ananda ingat bahwa angkanya tidak boleh melebihi dari 980 ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa banyak batu yang dibeli Ayah Nina. Tadi batu yang dimiliki sudah 600, sedangkan jumlahnya harus 980. Jadi caranya bisa yaitu 600 ditambah berapa biar hasilnya 980. Ataupun Ananda juga bisa melakukannya dengan cara operasi pengurangan. Jadi caranya 980 dikurang 600. Nah, sekarang kita kurangkan ya. 980 dikurangi 600. Pasti Anda semua sudah bisa ya cara melakukan operasi pengurangan. Ya, pertama kita harus kurangkan pada bagian tempat satuannya terlebih dahulu, yaitu 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangkan pada bagian tempat puluhan, yaitu 8 dikurang 0. 8 dikurang 0 hasilnya adalah 8. Lalu kita kurangkan pada bagian tempat ratusannya, yaitu 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah dapat menemukan jawabannya, yaitu 380. Sekarang jawabannya ini bisa kita tuliskan pada bagian kolom banyaknya batu yang dibeli Ayah Nina. Nah, sekarang kita sudah dapat menjawab untuk kemungkinan yang pertama. Jadi, batu yang dimiliki yaitu 600 dan batu yang dibeli adalah 380. Jadi, jika kita jumlahkan hasilnya total batu yang dibutuhkan yaitu 980. Itulah Ananda bagaimana cara membuat kemungkinan. Cukup mudah bukan? Tadi Ananda sudah mempelajari dan mengisi untuk kemungkinan pada halaman 38. Untuk tugas Ananda hari ini yaitu Ananda masih mengerjakan pada halaman 38 ya.
Jadi, Ananda melanjutkan mengisi beberapa kemungkinan yang tadi pada halaman 38, yaitu tentang berapa batu bata yang dimiliki ayah Nina dan berapa batu bata yang harus dibeli oleh ayah Nina. Tadi kita sudah sama-sama mengisi pada kemungkinan yang pertama, yaitu 600 batu yang dimiliki dan 380 pada batu yang harus dibeli. Nah, sekarang Ananda tinggal melanjutkan untuk kemungkinan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya ya. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.